yang pertama saya berikan kronologis dulu. Kejadian lomba cerdas cermat ini di Kalimantan Barat itu pada tanggal 9 Mei hari Sabtu, dan dari Badan Sosialisasi itu dihadiri Pak Wahid, juga Pak Agun dan Ibu Sekjen. Dan informasi itu bukan yang hadir di Kalimantan waktu tanggal 9, gitu ya. Dan informasi itu disampaikan ke kami Badan Sosialisasi. Jadi di MPR ini ada 3 alat kelengkapan yang melaksanakan tugas MPR. Yang pertama tadi itu Badan Sosialisasi 4 pilar, yang kedua tim kajian, dan 3 tim anggaran. Saya dan 4 teman lainnya yang mengatur pimpinan Badan Sosialisasi 4 pilar. Program LLC ini ada di bawah Badan Sosialisasi, tapi pelaksanaannya full oleh Sekjen. Jadi tanggal 19 itu sudah dilakukan untuk Kalimantan dari 38 provinsi, sudah 15 termasuk tanggal 9 itu provinsi ke-15. Jadi masih ada 23 provinsi lagi yang akan kita tindak lanjutin. Tapi ada kegiatan tersebut maka dipending selama 1 minggu. Dan tanggal 12 kami pimpinan Badan Sosialisasi rapat online, kita memutuskan bahwa kita evaluasi menyeluruh baik juri maupun penyelenggaranya. Dan hari Rabu tanggal 13 rapat pimpinan MPR, hadir Pak Musani dan Pak Nur Wahid, juga kami melakukan konferensi pers untuk menyampaikan 5 keputusan MPR. Salah satunya adalah meminta untuk keadilan kita lakukan lomba ulang. Tetapi tanggal 14 hari Kamis kita didatangi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Pontianak dan menyampaikan pernyataan yang tadi setelah dibacakan oleh Ibu Sekjen, sehingga Badan Sosialisasi kami menerima itu dengan baik. Tanggal 15 kemarin hal yang sama, pernyataan yang sama itu datang dari sekolah SMA Negeri 1 Sambas. Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Dan oleh karena itu hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap, memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini. Yang pertama, kita menilai bahwa yang disampaikan dalam pernyataan kedua sekolah ini betul-betul sudah melakukan atau mengimplementasikan pelajaran 4 pilar itu sendiri. Jadi di situ ada toleransinya, ada persatuan yang mereka junjung tinggi, bahwa Kalimantan Barat, Sambas yang akan maju di final nanti, terus ada keadilan dan demokrasi. Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan besok Badan Sosialisasi akan lakukan rapat lagi untuk mengevaluasi Dewan Juri. Yang pertama, Dewan Juri kita akan melibatkan pakar hukum tata negara di setiap provinsi. Yang kedua, melibatkan juga semua anggota MPR RI, karena ini membawa lembaga MPR RI, jadi 732 anggota. Apabila ada kegiatan lomba cerdas cermat itu di tingkat provinsi tersebut, maka semua anggota yang mewakili dapil itu kalau bisa hadir, memberikan support. Tetapi tidak boleh menjadi juri. Jurinya adalah pakar hukum tata negara di situ, atau dosen perguruan tinggi. Nah, kira-kira itu Ibu Sekjen ya, akademisi gitu. Jadi kita berharap ini justru lebih membumi. Kita juga tadi baru ada rapat di atas dan disampaikan oleh tim Litbang Kompas. Sosialisasi 4 pilar ini sudah berjalan mulai dari 2009 sampai sekarang apa hasilnya? Nah, ternyata dari 280 juta masyarakat Indonesia
itu baru 25% saja yang tahu tentang 4 pilar ini. Maka kesimpulan lomba ini kita akan teruskan dengan meningkatkan kualitasnya lebih bagus, dengan pengaturannya lebih baik, dan juri yang profesional. Dengan demikian, cita-cita 4 pilar ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ini memperkuat generasi muda untuk mencintai bangsa ini. Saya kira itu Bapak dan Ibu, kalau tujuan daripada sosialisasi 4 pilar itu, jadi yang pertama tadi supaya seluruh masyarakat Indonesia memahami tentang 4 pilar ini, dan dampak yang akan dialami adalah nanti juga di generasi muda ini memahami kehidupan berbangsa, bernegara yang lebih benar, lebih baik. Kemudian juga meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian dari sosialisasi 4 pilar ini juga kita berharap mendorong generasi muda memahami nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai toleransi, persatuan, dan juga tentang konstitusi negara ini. Nah, kita lihat mereka berdebat dan jadi soal itu di konstitusi negara ini yang tadi soal DPD itu dipilih oleh siapa dan direkomendasi oleh siapa. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti ini bisa sosialisasi 4 pilar ini bisa lebih membumi, dan ya diharapkan 280 juta warga atau masyarakat Indonesia ini paham, maka persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI ini bisa tercapai. Jadi ini saya kira sudah ditunjukkan oleh adik-adik dari 2 sekolah ini. Maka besok saya, Ibu Sekjen, dan beberapa teman akan ke Kalimantan untuk menyampaikan, Kalimantan Barat ya, Pontianak ya, untuk menyampaikan keputusan rapat MPR, pimpinan MPR, rapat gabungan hari ini. Terima kasih. Oke, jadi tadi sudah disampaikan melalui Pak Bramlianto, yang jelas apa yang menjadi keresahan di publik hari ini dan beberapa hari kemarin kami di pimpinan MPR telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dan kedua tadi yang dimaksud dengan evaluasi menyeluruh sudah disampaikan juga kepada pimpinan MPR melalui fraksi-fraksi yang ada di MPR, dan ketiga menyangkut juri akan difokuskan kepada ahli tata negara yang ada di daerah-daerah, kemudian melibatkan juga kampus-kampus. Nanti kegiatannya akan difokuskan di ruang lingkup kampus seperti di aula kampus, jadi lebih sesuai lah. Kemudian tuntutan mengenai sportivitas, independensi, saya pikir sudah tersampaikan semua melalui konferensi pers hari ini. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.